Mari sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Roh-Mu yang ambil alih otoritas di dalam keberadaan setiap kami. Baik yang mendengar maupun yang berbicara. Satukan di dalam hati-Mu, sehingga apa yang kami dapatkan dari kebenaran firman ini, itu akan mengubah pikiran kami, itu akan mengubah hidup kami, dan akan mengubah masa depan kami, terjadi oleh karena kuasa yang datang daripada Roh-Mu yang kudus. Kami siap untuk menyambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Kita kembali bersama-sama saat ini dalam ibadah online. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Amin. Mari kita lihat kondisi kita. Memang berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan sudah. Kita menghadapi situasi yang seperti ini. Kita mungkin akan bisa merasakan ada sesuatu yang berdampak di dalam kehidupan kita. Tetapi perlu untuk kita menyadari bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Maka kita melihat bahwa ketiga-tiganya ini yang perlu untuk kita perhatikan. Supaya pada waktu kita menangkap, kita menemukan, dan kita mengerti, kita tahu yang mana yang perlu untuk kita lebih perhatikan daripada yang lain. Karena semuanya itu membutuhkan tempat perhentian. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Pada hari ke-7 maka Allah berhenti untuk bekerja. Itu menjadi pattern buat kita bahwa kita perlu beristirahat. Kita perlu namanya tempat pemberhentian. Kita perlu yang namanya sabat. Sehingga pada waktu kita mendapatkan sabat itu dalam kehidupan ini, itu adalah untuk restorasi, untuk pemulihan, mungkin juga untuk perawatan, untuk istirahat buat setiap kita. Mari kita temukan itu supaya kita ini benar-benar menjadi sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Hal yang pertama yang saya ingin ajak untuk kita menemukan dalam hidup kita masing-masing ini adalah tentang tubuh atau fisik kita. Memang firman Tuhan berkata kita ini berasal dari debu tanah liat. Kita akan kembali lagi kepada debu. Tapi kalau Tuhan yang membentuk, perlu untuk kita merawat. Ya, supaya kita ini walaupun nanti kembali kepada debu, tapi sepanjang kehidupan kita ini kita perlu untuk merawatnya dengan baik. Kita mungkin beberapa hari bekerja dengan keras, kita memerlukan istirahat. Istirahat hari ke-7 ini bagi bangsa Yahudi ya, berbeda dengan dunia yang pada umumnya yang lebih menyukai yang hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu. Ya. Nah, saudara, saya tidak mengulas akan hal ini. Tapi kita perlu memahami dan mengerti tubuh kita ini perlu perawatan. Setiap hari makan, puasa hari ini ya. Nah, kalau puasa, kita ada waktunya kembali untuk makan. Itu sesungguhnya adalah untuk memulihkan kondisi fisik kita. Kalau kita nggak makan, kita akan jadi lemas. Apalagi kalau makanan kita ini berkurang, maka itu akan mengganggu. Begitu pula tubuh kita ini butuh tidur. Ada yang nggak pernah tidur? Ini contoh bahwa sesungguhnya tubuh kita ini perlu untuk mendapatkan perhentian itu. Bahkan ada yang dalam bentuk menggunakan kesempatan hari Sabat itu untuk massage, ada yang pijit, ada yang melakukan gimnastik, ada yang minum vitamin, bahkan ada yang terpaksa harus minum analgetik karena terlalu capek. Nah, inilah hal yang pertama, tubuh kita sesungguhnya butuh makanan, tubuh kita butuh perawatan.
Saya nggak mengupas hal ini akan lebih jauh lagi. Tapi yang berikutnya, yang saya ingin ajak untuk kita bersama-sama mencoba untuk memperhatikan itu adalah jiwa kita, yaitu psikis. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Saudara bisa mendeteksi orang yang sedang susah, sedang stres. Nah, karena apa? Hatinya, saudara. Dari sini kita akan melihat bahwa hati yang ada di jiwa kita ini juga memiliki 3 hal yang perlu untuk kita dapatkan. Yang utama yaitu pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah kehendak. Cukup 3 ini kita perhatikan lebih dahulu. Karena pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada dalam hati kita itu sesungguhnya dipengaruhi, dipicu oleh 5 indera yang ada di dalam tubuh kita. Kita review sejenak. Indera kita itu adalah mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan, lidah untuk mengecap. Nah, saudara, saya ajak untuk kita coba menemukan 5 indera ini seperti apa dampaknya dalam kehidupan setiap kita. Saya berharap jangan sampai ada yang tersinggung kalau seandainya saya memberikan contoh-contoh. Karena ini memang sesuatu yang wajar, normal di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau mata kita melihat di etalase toko, ada tulisannya 70 dengan sebelahnya persen off. Mata cuma melihat 70% off. Bagaimana pikiran kita? Wih, murah ya, gitu kan? Perasaan kita jadi senang. Gara-gara mata melihat. Kalau nggak melihat, nggak bakalan ada pikiran itu. Betul bukan? Nah, itulah sesungguhnya yang mana mempengaruhi akan jiwa kita. Dapat brosur dari tur, ya, agentur untuk melihat gambaran foto-foto yang indah. Wah, karena lihat jadi kepingin pergi. Begitu pula Daud itu melihat Batseba sedang mandi. Coba kalau nggak melihat, nggak ada ceritanya bukan? Begitu pula Absalom waktu melihat Amnon. Saya nggak mengupas cerita ini dalam lagi, tapi sesungguhnya itu contoh. Gara-gara mata melihat, maka pikiran kita akan mulai terganggu. Perasaan kita akan mulai terbentuk. Dan tentunya kehendak kita lah yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Itu mata. Kita bicara tentang hidung untuk mencium. Saudara, pernah cium bau pete? Wah, bagi yang suka pete, pasti cari-cari siapa ini yang bawa pete. Tapi bagi yang gak suka, wah tutup hidung, refleks otomatis, betul kan? Duren, wah kalau buat saya, orang bawa duren dibungkus apapun masih tercium baunya. Buat saya akan cari karena saya suka. Walaupun sekarang saya harus menahan diri. Dulu yang gak ditahan. Ada duren yang makan aja. Ya. Nah saudara, disinilah kita melihat bagaimana efek daripada indera. Di penciuman ini ternyata berdampak dalam pikiran, dalam perasaan, dan kehendak kita. Telinga kita untuk mendengar. Ya. Kalau ketemu suara yang keras dan galak, wah kita otomatis respon kita juga serius. Ya. Tetapi kalau ternyata suaranya tuh lembut, halo sayangku, lama gak ketemu ya. Ayo, siapa yang pernah ngalami? Pada waktu telinga itu mulai mendengar suara rayuan, sayangku,
Padahal kita kalau punya makanan kue gitu jatuh ke bawah ke lantai. Ngomongnya apa? Wah sayang. Betul kan? Kue jatuh aja dipanggil sayang. Hati-hati buat yang terbiasa mendengar sayang-sayang. Karena kue jatuh pun juga disayang-sayang sama orang. Nah, itu telinga. Begitu juga dengan kulit. Kulit itu merasakan. Nah saudara, coba kalau pakai pakaian yang ada di toko yang dilihat. Orang yang jual itu biasanya bisa ngerti. Saudara sedang nyoba pakaian, keluar dari tempat ya untuk mencoba baju. Dan kemudian apa yang dibilang? Wow, ini pas banget loh potongannya. Lembut bukan? Dingin kan di musim panas begini. Maka yang terjadi, keinginan untuk beli. Begitu juga kalau pergi ke tempat ya furniture, begitu ada sofa duduk, ambles, empuknya. Ternyata kulit kita bisa merasakan efek daripada apakah itu sofa ataukah tas yang sedang ada ya dipegang di tangan saudara waktu pergi ke toko. Wah lembutnya. Beda. Itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaan, begitu juga lidah. Wah, kalau sudah namanya makan rawon, bisa nambah saudara kalau suka. Di situ kita menemukan bagaimana 5 indera. 5 indera ini ternyata mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Sekarang kita dipengaruhi untuk apa? Menjauh, mendekat, kita lari atau kita mendekat, atau kita menolak atau membeli. Itulah proses yang akan ada di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah begini. Pada waktu 5 indera ini memberikan dampak dalam kehidupan kita, tubuh kita. Adakah yang di antara kita waktu tubuh ini bereaksi melalui 5 indera itu membuat kita ingat Tuhan? Tuh mulai banyak yang diam kan? Bingung kan? Karena apa? Enggak semua orang termasuk orang Kristen refleks melihat sesuatu ingat Tuhan. Melihat pemandangan yang begitu indahnya. Wow Tuhan, Engkau menciptakan pemandangan yang begitu indah. Dengan tanganmu Engkau membentuk gunung-gunung dan lembah-lembah. Engkau menciptakan burung-burung yang berkicau dengan indah. Dan kemudian ingat Tuhan? Belum tentu. Belum tentu saudara. Ini membutuhkan yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena sudah memiliki pertemuan pribadi, disitulah terjadi kelahiran baru yang membuat ada satu pesan, ada satu kesan, ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada satu pribadi melalui apa yang kita lihat. Dan inilah yang disebut keintiman, kedekatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya menyinggung kata duren. Saudara tahu pada waktu saya pergi keluar dan melihat duren, yang saya ingat siapa? Yang saya ingat adalah istri saya. Pertanyaannya, apakah istri saya kayak duren? Pasti enggak. Tetapi itu adalah hal yang membuat saya mengingat istri saya juga suka duren. Disinilah sesungguhnya refleks. Biarlah refleks kita ini melalui panca indera ini, kita mengingat akan Tuhan. Apapun yang kita lihat, lihat semut. Wih, yang kecil begini bisa jalan, bisa ngumpulin makanan. Bahkan firman Tuhan katakan, seluruh kita belajar sama semut. Inilah sesungguhnya yang saya ingin maksud.
pada waktu tentara Israel sama-sama melihat yang namanya Goliat. Apa yang terjadi? Walaupun Goliat teriak-teriak, nggak ada satupun yang bereaksi. Tapi si kecil yang namanya Daud ini, pada waktu dia melihat Daud, semua sama pasti. Nggak mungkin gara-gara Daud lihat maka Goliat jadi kecil, nggak. Sama. Tetapi apa yang dilihat oleh Daud ini, yang muncul dalam pikirannya justru berbeda. Apa yang ada dalam pikirannya? Kita temukan pada waktu Daud bertemu dengan Saul. Secara jujur Saul itu meragukan kemampuan Daud untuk bisa menghadapi Goliat. Tapi Daud berkata begini, Tuanku Raja, beruang dan singa yang mencoba makan ya, untuk mengganggu kambing domba yang cuma 2-3 ekor aja. Aku pukul, aku cabut janggutnya. Oleh karena Tuhan, apalagi orang yang gak bersenat ini. Inilah yang namanya pengalaman pribadi. Inilah sesungguhnya kedekatan antara Daud dengan Allahnya. Yang mengenal dengan dalam akan keberadaan Allah dalam hidupnya. Saudara kan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minta sekarang. Kalau kita gak punya refleks, apapun yang kita lihat, Tuhan berikan aku refleks supaya aku ingat Tuhan. Inilah sesungguhnya yang akan membuat hidup kita ini berbeda. Karena jiwa kita ini begitu gampangnya terpengaruh dengan keadaan di dunia. Apalagi hari-hari ini. Istilah yang keren, stay at home, work from home. Ya, tidak boleh keluar, social distancing. Tanpa disadari itu akan menekan kita yang pada hari-hari ini secara terus-menerus melalui 5 indera kita. Sehingga pada waktu kita menerima tekanan yang terus-menerus ini akan bisa membuat kita jadi sedih, membuat kita jadi susah, kita jadi bosan, kecewa, bahkan marah-marah. Maka muncullah stres. Stres itu kalau berkepanjangan nggak diselesaikan jadi depresi. Bahkan bagi yang nggak kuat, kita akan bisa mengalami gangguan jiwa, schizofren. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang perlu untuk kita waspadai hari-hari ini sedang kita alami atau tidak kepada jiwa kita. Hati yang mana kita perlu jaga dengan segala kewaspadaan. Supaya itu memancarkan akan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ini perlu saluran tekanan ini. Istilah yang sekarang ini adalah curhat. Ya. Kita perlu mengatakan itu. Menyampaikan kepada orang-orang yang ada yang menjadi orang dekat dengan kita. Ya, istilah sekarang mungkin kita perlu cari orang kita bisa konseling. Bisa mengerti dan memahami dan memberikan jalan keluar. Tetapi ada orang yang memang masih bisa merasa bahwa nggak jadi masalah, maka jalan keluarnya ya buka Mbah Google. Di situ bagaimana cara bikin rawon. Mbah Google nanti bisa ngajari lagi bikin racikan selat. Stresnya hilang kan? Hilang. Mau nonton bioskop nggak bisa, bioskop ditutup. Buka di internet. Kita cari YouTube hal-hal yang membuat supaya kita bisa happy. Happy ya, happy ye. Benerkah happy? Kalau penyebabnya nggak diobati, ya sama aja saudara. Paling-paling cuma hitungan berapa menit, habis itu kembali lagi. Ya. Saudara kan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jiwa kita perlu perhentian. Jiwa kita juga perlu sabat. Tempat yang terbaik adalah yaitu mencari Tuhan. Mungkin
ada di antara saudara berkata, wah Pak Bobi ini, ya jelas dong. Kalau sebagai orang percaya, pada keadaan di mana kita sedang stres ya carinya Tuhan. Yaitu berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk kita lihat doa kita ya. Pada waktu seseorang dalam keadaan panik, gak mungkin dia bisa berdoa. Kalau orang panik tuh lari ke supermarket, tisu pun diborong, ya kan? Beras pun dibeli walaupun mungkin makannya cuma sedikit. Gak pernah bisa pikir untuk berdoa. Anak sakit kalau sudah panik, maka yang segera dikejar adalah dokter yang terdekat. Maka 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Ternyata kita perlu untuk menguasai diri sendiri dulu. Sehingga pada waktu kita menjadi tenang, baru bisa berdoa. Bagaimana kita bisa ngomong sama Tuhan dengan baik kalau kita sendiri dalam keadaan panik. Filipi 4:6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau menyatakan segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan, jago semuanya. Hebat. Tapi adakah pengucapan syukur? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Dan disinilah kita menemukan bahwa sesungguhnya kita nggak boleh khawatir. Itu akan teratasi kalau kita memiliki pengalaman seperti Daud. Punya pertemuan pribadi dengan Allah. Punya pengenalan yang dekat dengan Allah. Yang membuat dia nggak khawatir melihat Goliat begitu besar. Begitu pula kita manusia. Kalau kita memiliki kedekatan pribadi dengan Allah kita nggak akan khawatir. Kita punya keyakinan karena Tuhan pasti tolong. Dan pada waktu kita menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan, segala keinginan di dalam doa dan permohonan, saya percaya untuk mengucap syukur, wow, itu merupakan satu hal yang menjadi lebih mudah. Maka ucapan syukur inilah yang harus ada di dalam doa kita kepada Allah. Kita semua tahu hati yang gembira adalah obat. Bahkan banyak ditambahkan ayatnya yang manjur, yang manjur. Iya. Itu sebagai ekspresi kita waktu naikkan. Ngerti. Tetapi pada saat dimana tekanan itu datang beruntun. Pada waktu kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Yang sedang menghampiri, menghimpit kehidupan, baik itu rumah tangga, keluarga, di dalam pelayanan maupun juga di dalam keberadaan kita hari lepas hari. Ternyata enggak segampang itu. Mazmur 103 katakan begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini merupakan ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita bisa memerintahkan jiwa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku, inilah
hal yang sebetulnya menjadi bagian kita. Waktu kita mulai berdoa, kita curhat, kita baru satu arah ini. Kita baru ngomong sama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada sebuah lagu yang mana membuat kita akan bisa ingat akan Tuhan. Lagu yang akan membuat kita ini bisa refleks, ya, untuk mengingat akan kasih-Nya Tuhan. Lagu lama yang kalau kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, saya yakin efeknya pasti enggak sama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bersyukurlah kita berada di sebuah gereja yang memiliki pujian, yang membawa kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Dan kalau ini, saya tahu, di tengah kita sedang punya masalah, untuk naikkan pujian ini dengan segenap hati itu saya tahu nggak gampang. Tapi perintahkanlah jiwa kita. Terus ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Apalagi kalau kita memiliki pengalaman pribadi sebelumnya dengan Tuhan. Kita memiliki kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Wow. Saya yakin akan memberikan dampak yang amat sangat berbeda. Tetapi ada hal yang kedua di dalam kita mencari jalan keluar dengan mencari Tuhan ini. Yaitu doa kita ini sering hanya doa satu arah. Yang saya maksud di sini adalah berdoalah dengan komunikasi dua arah dengan Tuhan. Kita ngomong, tapi kita juga rindukan Tuhan bicara dengan kita. Mungkin saudara berpikir, wah Pak Pendeta ini saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Wah, saya kalau mendengar pernyataan demikian saya jadi heran. Kita punya Allah itu Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang bisa berinteraksi dengan kita. Nah kalau kita nggak pernah dengar suaranya, apa yang kita ikuti? Saudara, kita perlu mengenal firman Allah. Itu adalah apa yang ada di hati Allah. Itulah apa yang terucapkan oleh Allah. Pada waktu itu dalam bentuk tertulis yaitu Alkitab kita,
itulah logos. Tetapi logos ini, ayat yang sama, kalau pada suatu saat kita membacanya, seperti itu memberikan satu dampak, mengandung arti yang begitu dalam hidup kita, maka disitulah saya berkata ini tidak lagi logos, tapi adalah rema. Dan inilah yang dimaksud dengan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari sebagai orang percaya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang berdoa cuma satu arah. Itu namanya laporan. Iya. Laporan selesai. Betul, kita sampaikan kepada Allah. Injil Matius pasal 4 ayat 4 katakan, manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Nah, inilah rema. Inilah hal yang berdampak secara pribadi kepada kita. Waktu kita mendapatkan itu, nilainya mungkin minggu yang lalu kita baca, mungkin 2 bulan yang lalu kita dengar, gak ada apapun yang terjadi dalam hati kita, baik dalam pikiran, jiwa, dan perasaan kita ini, kehendak kita, perasaan kita nggak ada. Tapi hari ini kalau kita membacanya, maka itu mengandung nilai, mengandung arti, mengandung dampak yang luar biasa bagi kita. Dan itulah Allah berbicara. Itulah rema buat si kita secara pribadi. Saudaraku, pada waktu kita mendapatkan itu semua, maka 2 Korintus 4 ayat 13 katakan, waktu kita mendapatkan rema, kita percaya enggak? Kalau percaya, kita perkatakan. Perkatakan itu karena kita menerima itu langsung daripada Allah kita. Itu adalah ayat umum bagi orang lain, tapi menjadi rema berdampak dalam hidup setiap kita. Dan kita mulai perkatakan. Pada waktu kita perkatakan langsung terjadi. Saudara, sering orang itu menginginkan demikian. Duh, namanya Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara, perkatakan, ya harusnya terjadi. Siapakah kita yang bisa ngatur Tuhan? Tuhan bicara hari ini dan dia harus kerjakan hari ini. Nggak ada satupun manusia yang bisa. Kalau itu bisa, kita ngomong hari ini dan kita dengar hari ini, kita minta Tuhan kerjakan hari ini, dikerjakan. Wah, saya nggak yakin Allah kita seperti itu. Dia punya kedaulatan. Dia punya hak untuk kapan saatnya dia memberikan jawaban. Itulah kalau terjadi. Kalau itu terjadi, apa yang dia katakan, kita ucapkan, kita imani, dan kita mendapatkan langsung terjadi. Itulah mujizat. Itu semata-mata karena kehendak Allah. Bukan karena kita mendesak. Bukan karena kita demo, ngotot, klaim janjinya Tuhan. Enggak, saudara. Tapi itu yang akan membuat kita jadi memiliki iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan itulah yang akan menjadi pegangan kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Waktu Abraham mendengar Allah berbicara, keturunanmu seperti bintang di langit. Hari itu terjadi? No! Tetapi oleh karena iman dan pengharapan Abraham kepada Allahnya, terjadi bukan? Seperti itulah harusnya sikap kita. Kita perlu memiliki two-way communication. Jangan cuma satu arah. Pada waktu kita memohon kepada Allah dengan pengucapan syukur, dengan pengharapan akan Tuhan, maka disitulah kita mulai membangun hubungan pribadi ini bersama dengan Tuhan untuk kita berjalan di dalam tuntunannya.
Saudara, manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman Allah yang hidup. Titik lemah orang Kristen adalah oleh karena dia nggak pernah baca firman atau dia nggak tahu firman, maka apa yang bisa membuat dia kuat? Karena yang membuat dia kuat bukan dari apa yang dia lakukan, tapi yang dia dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak tahu firmannya, apa yang akan membuat kita jadi kuat? Apa yang menjadi rema di mana Allah ingin gunakan untuk berbicara kepada manusia? Gak ada. Disinilah titik lemah ini. Kalau saudara menemukan itu mulai hari ini, janji baca firman. Rindukan gak cuma logos yang saudara baca. Saudara dapatkan rema yang akan mengubah pikiran, yang akan mengubah perasaan, yang akan mengubah kehendak saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rindukan kita berdoa sampai kita mendapatkan rema. Hari ini Tuhan gak ngomong apa-apa, ya gak apa-apa. Jangan paksa. Besok kita hampiri Tuhan lagi. Mungkin 1-2 jam lagi kita hampiri Tuhan lagi. Sejauh mana pergumulan kita, kerinduan kita untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Jangan lupa ucapan syukur. Ucapan syukur yang akan membuat kita ini terus memiliki pegangan akan Allah itu sendiri. Hiduplah dalam doa dan pujian. Yang mana akan membawa kita memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana mempraktekkan akan semua perkara ini. Di awal Februari, saya diberi Tuhan kesempatan untuk punya pengalaman yang khusus. Saya baru mendarat di Hong Kong pagi hari. Dan hari itu saya langsung masuk ke kantor. Selesai makan siang, mendadak waktu saya berdiri dari kursi saya ini jatuh. Sebagai orang yang mengerti sedikit tentang kesehatan, saya sadar ada sesuatu yang gak beres nih pada tubuh saya. Saya coba lagi bangkit, ternyata saya gak bisa tegak berdiri. Lunglai, saya harus jatuh lagi duduk. Maka dari apa yang saya ketahui, saya sedang mengalami yang namanya stroke. Saudara tahu, semakin ngerti, ya, itu kadang-kadang malah bikin takut. Saya punya bayangan begini, waduh, orang-orang yang saya kenal yang pernah mengalami stroke ini, hidupnya akan cacat seumur hidup. Bahkan menjadi beban bagi orang-orang di sekitar. Maka yang saya lakukan adalah segera saya menghubungi orang-orang yang perlu saya kontak, dan akhir singkat cerita ambulans datang menjemput. Saya dibawa ke rumah sakit Rutonji yang ada di Wanjai. Di mobil waktu saya diukur tekanan darahnya 193 dengan 131. Iya. Saya lihat seperti itu. Jujur saudara, ada hal yang bikin saya kaget. Saya nggak pernah ngalamin seperti itu. Hari itu saya dalam kondisi baik-baik saja. Makan pun juga makan yang enak hari itu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini?
Sehingga saya tak berdaya, dari kantor saya dibawa dengan bed untuk mengangkat saya ke ambulans. Dan saya diizinkan melihat bagaimana sibuknya petugas di mobil ambulans itu. Dari kantor menuju ke rumah sakit, beberapa kali dia mengukur tekanan darah saya. Turun cuma sedikit, 193, turun lagi 189. Dan saya lihat sampai di rumah sakit masih di atas 180. Pada waktu petugas ambulans itu berbicara kepada petugas yang di ICU, tanpa banyak bicara saya langsung dibawa ke dalam. Tapi itu membuat saya ngerti, serius ini. Kalau nggak serius nggak mungkin saya nggak perlu nunggu dulu. Ada sesuatu yang saya nggak ngerti tapi mereka yang ngerti. Saudara pikir saya nggak kaget, nggak terganggu dengan peristiwa itu. Itu jiwa saya sedang mengalami goncangan. Kondisi ini membuat saya merasakan perlunya untuk saya cari Tuhan. Saya pasti akan berdoa dengan permohonan. Tuhan lindungi aku, jagai supaya Tuhan berikan kesembuhan kembali melalui para dokter dan perawat yang bertugas. Dan pada waktu saya menemukan itu, dalam pikiran ini berkecamuk perkara-perkara yang saya alami yang mengganggu akan jiwa, itu pikiran, perasaan, dan kehendak saya. Kok bisa? Kok hal ini bisa terjadi kepada saya? Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk kita jawab. Saudara, dalam keadaan seperti itulah bagaimana praktek manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang saya lakukan? Maka pada waktu pikiran saya melintas, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi, bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya cuma introspeksi ke dalam. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mau mengikuti panggilan-Mu. Kebaikan apa yang akan aku terima? Saat itu saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma pegang janjinya bahwa itulah yang ada dalam hati Allah yang melintas, yang mana Tuhan ingin berbicara kepada saya. Tuhan ingin menenangkan jiwa saya dengan memberikan roti hidup. Saya pun juga dengan perlahan mengucapkannya. Cukup satu? Banyak, saudara. Inilah kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan banyak ayat-ayat yang mana Tuhan akan pakai karena kita pernah membacanya dan itu dipakai untuk berbicara kepada kita. Ada yang lain, saya ingat walaupun saya jatuh, tapi saya nggak akan tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menopangnya. Sementara pemeriksaan di petugas ICU itu, foto toraks, pakai CT scan, kemudian saya juga
diambil darahnya, semua yang dibutuhkan dikerjakan. Kemudian sama petugas dibawa menuju ke tempat di mana saya harus beristirahat, dan dia berkata, kamu harus nginap untuk lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan pada waktu saya dari situ, begitu banyak ayat, begitu banyak pelajaran yang saya peroleh. Satu di antaranya, di rumah sakit itu setiap hari saya makan bubur, saudara. Buat saya, pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya itu tercetak waktu saya kecil dulu. Kalau namanya orang tua kasih saya bubur, itu saya sakit. Dan bubur itu nggak bikin kenyang, jadi cepat lapar. Sehingga pada waktu itu jujur saya lemes, saudara, karena cuma dikasih makan bubur pagi, siang, sore, yang beda tuh cuma warnanya. Pagi putih, siang ada merahnya, sore ada hijaunya, saudara. Ditambah dengan jus, satu botol cilik, satu pak, bukan botol, saudara. Tubuh saja dikasih makan bubur yang gak cukup lemes. Kalau firman Allah berkata manusia tidak hanya bisa hidup dengan roti saja, tapi dengan setiap firman. Kalau kita gak dapat firman, jiwa kita lemes, saudara. Itu analogi aja bagaimana membuat perbandingan. Tapi betul. Tapi pada waktu saya mengingat ayat yang bisa kita juga naikkan dalam bentuk pujian. Itulah yang saya senandungkan, itulah yang saya imani, itulah yang saya perkatakan di hadapan Tuhan. Aku pasti akan sembuh, aku akan pasti pulang dalam keadaan sehat. Karena apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara pikir dengan saya nyanyi itu langsung mujizat terjadi? Tapi itulah yang saya dapatkan dari Tuhan. Kalau saya percaya, sebagai orang percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi setiap kita juga yang percaya. Oleh karena saya percaya, saya memperkatakan itu. Hari itu saya pulang, enggak saudara, saya butuh 5 malam. Tapi selalu ingat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyi seperti ini enak, saudara? Enak kan? Tapi apa yang saya alami? Malam itu subuh saya dipasangi begitu banyak alat. Ternyata alat itu dilengketkan ke bagian tubuh saya di bagian depan. Kalau ada yang lepas satu, perawat sudah
Itu elektrokardiogram. Sehingga pada waktu karena saya garuk-garuk saudara copot, maka perawat datang. Dia ingatkan ada yang lepas tuh. Oh ya, saya nggak merasa lepas. Ketemu juga saudara, lepas satu. Itu dipasang 3 hari, nempel terus. Selama 5 malam itu saya melihat ada yang tempat tidur yang ditutup dengan kerudung, dibawa sama yang di dalam untuk keluar. Saudara tahu maksudnya? Sementara yang di sebelah ujung sana teriak-teriak. Ada lagi yang komplain kepengin cepat pulang. Kondisi semacam itu yang saya alami hari demi hari. Itu bisa menggoyahkan. Itu bisa menghalangi saya. Itu bisa membuat saya jadi putus asa. Saya bersyukur. Saya punya rema. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Hari ke-6 setelah 5 malam saya diizinkan pulang. Saya diberi tongkat untuk supaya dipakai. Tongkat itu hanya saya pakai untuk 2 hari, 1,5 hari. Ya, karena istri saya menjadi suster yang setia, yang melihat suruh coba pakai dulu. Saya tahu dia sangat memperhatikan, tapi karena iman saya berkata enggak perlu. Maka saudara lihat hari ini. Tubuh dan jiwa saya Tuhan pelihara dengan kebenaran firman-Nya. Ada satu lagi yaitu tentang roh. Kita akan bahas besok. Jangan lupa besok siapkan diri untuk mendengar bagaimana kita menjaga roh kita. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara kita akhiri ibadah online kita hari ini. Saudara bisa bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, hampiri Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu, baik itu berkat rohani, jasmani maupun materi. Berlimpah-limpah memberkati setiap rumah tangga dan keluarga, memberkati setiap usaha dan pekerjaan dengan berkat yang Kau limpahkan melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat hidup kita senantiasa terpelihara untuk mempermuliakan Tuhan. Terjadi mulai saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput setiap kita di awan yang permai. Yang percaya diberkati bersama katakan amin.